Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir. Dan juga selamat sore saya ucapkan untuk Kak Eka Wahyuningtyas selaku narasumber kami di acara Kata Refleksi Sejenak episode 4 dengan topik lulus tak langsung sesuai jurusan tapi tetap sampai tujuan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kenya Faria Zahra di sini selaku moderator. Kemudian, untuk sebelum memulai acara pada sore hari ini, saya akan membacakan company profile terlebih dahulu dari Brain Hackers Education. Baik, jadi teman-teman, Brain Hackers Education ini berfokus pada pemberdayaan siswa, mahasiswa, dan juga dosen. Kemudian, kami juga menyediakan konsultasi perkuliahan, penelitian, dan juga publikasi ilmiah. Kami juga membantu para generasi muda untuk bisa menemukan arah dan strategi dalam hal akademik. Selanjutnya, visi kami yaitu menjadi pusat edukasi terpercaya, kemudian membangun generasi muda yang termotivasi, terarah, dan unggul, kemudian juga fokus pada dunia akademik dan riset. Untuk misi kami sendiri yaitu memberikan konsultasi akademik dan riset yang profesional, membantu perencanaan studi dan karir akademik, kemudian membangun motivasi belajar dan semangat eksplorasi intelektual, serta mengembangkan budaya berpikir kritis dan ilmiah sejak dini. Untuk layanan utama yang kami sediakan, yang pertama ada academic consultation, kemudian ada research coaching, kemudian motivational talks and mentoring, dan juga persiapan studi lanjut. Untuk kontaknya, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi dan sebagainya, bisa hubungi kontak yang tertera di sini. Ada Instagram kami di @brainhackers_edu, kemudian ada email dan juga ada WhatsApp. Mungkin bisa di screenshot juga teman-teman. Baik, terima kasih. Tadi adalah company profile dari Brain Hackers Education, Unlock Your Mind, Master the Future. Sebelum kita mulai, saya juga mau ingetin nih ke teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini bahwa di acara KRS episode 4 pada sore hari ini kita juga akan ada giveaway yang caranya gampang banget buat diikuti, yaitu selama acara ini teman-teman bisa bikin Instagram story dan jangan lupa untuk tag Instagram kami di brainhackers_edu sekalian untuk di follow. Kemudian jangan lupa untuk tunjukkan refleksi atau insight yang didapat oleh teman-teman sekreatif mungkin selama acara ini berlangsung. Dan nantinya ada dua peserta yang terpilih yang paling kreatif dan juga inspiratif yang akan mendapatkan e-wallet spesial dari Brain Hackers. Seperti itu, teman-teman. Baik, di sini Kak Tias, apakah sudah siap? Iya, Kak. Baik, kita sudah bersama Kak Tias di sini. Selamat sore, Kak Tias. Selamat sore, Kak. Nah, ini kan teman-teman mungkin masih belum kenal nih dengan Kak Tias. Boleh dong Kak Tias perkenalan dulu tentang Kak Tias ini latar belakangnya seperti apa, baik dari pendidikan atau mungkin aktivitas Kak Tias sekarang ini sedang sibuk apa, seperti itu. Oh iya, terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Selamat sore, teman-teman. Saya Eka Wahyuni Tias. Biasanya dipanggil Tias aja. Terus, saya lulusan dari Universitas Kadiri, jurusan Teknologi Laboratorium Medis D4. Rumah saya di Kediri, tepatnya di Kandat. Nggak jauh dari Universitas Kadiri juga, Kak. Baik, salam kenal Kak Tias. Kalau Iya, sama kenal juga. Iya, kalau untuk aktivitasnya Kak Tias, kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini Kak Tias? Ya, kalau sekarang
bekerja di laboratorium Dumdoro Surabaya. Oh di Ini pas Surabaya. i- pas libur hari Minggu jadi pulang ke Kediri. Oh seperti itu. Baik. Ini kan kakak berarti sudah selesai kuliah, sudah lulus kuliah. Kira-kira dulu sebelum kakak lulus tuh kira-kira kakak ada bayangan nggak nanti setelah kuliah mau lanjut kemana ya nanti seperti itu. Kira-kira sempat ada bayangan nggak kak? Kalau pas waktu kuliahnya di semester awal itu emang belum ada sih Kak. Pokoknya jalanin dulu aja gitu. Terus pas udah mau lulus itu udah ngerasa mau kemana. Terus nggak apa ya ceritanya beda sementara ada hubungannya sama pekerjaannya. Jadi mereka ada info-info terus lebih mudah juga ya kalau dimasukin gitu Kak. Terus saya mikirnya itu ya udahlah gak apa-apa kerja apa aja, pokoknya bekerja bisa ngidupin keluarga gitu Kak. Berarti sudah ada tujuan tuh kayak ya di waktu kuliah. Pokoknya harus bisa kerja, pokoknya harus bisa bantu keluarga seperti itu ya kak ya. Iya, Kalau untuk goals yang jangka panjang gitu kira-kira dulu kerja belum? target jangka panjangnya nggak ada juga sih Kak. Kayak nggak ada rencana juga. Terus apa ya? Kayak kepinginan dalam hati itu kok aku sukanya dalam apa ya hal pendidikan gitu ya. Padahal tapi kok saya kuliahnya di D4 TLM, tapi saya kok suka pendidikan juga gitu. Iseng-iseng ngobrol sama temen itu waktu itu tanya-tanya setelah ini lulus mau kemana nih gitu. Terus ada yang waktu gitu. Ada juga yang apa namanya bilang aku juga mau kerja di rumah sakit di rumahku, di sana juga banyak lowongan di daerahnya gitu. Terus aku kok dalam hatiku malah bilang gini, kok aku suka ngajar ya guys ya gitu. Kok aku suka ngajar ya? Tahu-taunya kayak pikiran terus itu akan menjadi pikiran yang saya ucapkan itu ternyata jadi kenyataan juga kak. Ada pertimbangan pas udah masuk di jurusan, ternyata tapi kok senangnya kok ngajar seperti itu. Gimana kak? Berarti sebelumnya sudah sempat ada pertimbangan, maksudnya pas di pas udah di jurusan, ternyata kok pas dipikir-pikir kok senangnya kok ngajar seperti itu. Iya, Kemudian setelah lulus dari situ kakak langsung ke arah yang mana kak? Maksudnya pekerjaan pertama yang kakak ambil kira-kira pada setelah lulus itu apa kak? kalau pekerjaan pertama setelah lulus itu sebelum wisuda malah saya bekerja di apotik. Jadi kayak beda banget gitu ya kak ya. TLM sama apotik di farmasi. Padahal saya masuk TLM itu tujuannya buat ngindarin kimia gitu kak ya. Lah kok malah, Tapi malah bekerjanya malah di ketemu apotik. dengan apotik. Iya, Berarti sebenarnya berbeda ya kak ya dengan jurusan yang sebenarnya kakak ambil ini. iya. Iya itu rasanya bagaimana kak kira-kira pada saat bekerja yang di luar ranah jurusannya kakak pada waktu itu? Rasanya ya apa ya namanya? Harus meriset lagi. Otaknya kadang kan yang kita kita pelajari di kuliah itu beda sama yang bekerja. Cuma mungkin ada yang kita terapkan satu atau dua mata kuliah gitu. Jadi nggak semuanya. Terus kita harus meriset, eh, memulai ulang, belajar mulai dari nol. Itu. Belajar mulai dari nol ya kak ya. Waktu awal-awal bekerja gitu kakak pernah nggak sempat
salah jurusan atau mungkin ngerasa kayak harusnya dulu ambilnya ini gitu. Pernah nggak Kak, ngerasa bekerja? Eh, kalau merasa teknik gelam itu, jadi nggak mungkin salah jurusan di sini. Mungkin emang pertama saya nggak sesuai jurusan kerjanya, tapi suatu saat ilmu saya itu akan berguna pada waktunya. Benar banget, Kak. Setuju juga. Pasti akan ada saatnya di mana ilmunya tetap kepake gitu. Nah, ini kan berarti kan yang dirasakan oleh Kak Tias adalah perbedaan, istilahnya perbedaan ranahnya seperti itu. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya pada saat pertama kali masuk ke dunia kerja saat itu yang istilahnya tidak sesuai dengan background akademik Kakak, kira-kira tantangan terbesarnya apa, Kak? Tantangan terbesar pertama itu adalah mentalnya, Kak. Harus tertata benar karena dunia kerja itu beda sama pas waktu kuliah. Kita hampir sama sih, cuma ada perbedaannya juga. Mental di kuliah sama kerja itu berbeda. Makanya kita belajar pas waktu kuliah. Kuliah bukan cuma tujuannya kita belajar aja, tapi juga melatih mental kita juga. Berarti memang benar-benar tantangan yang besar adalah dari diri kita sendiri ya Kak ya, yang kita yang Iya. harus menata mentalnya seperti itu. Kalau dari orang-orang sekitar gimana Kak kira-kira tanggapannya pada saat itu? Ya, seperti pada umumnya, Kak. Karena sebelumnya itu entah mereka atau iri bagaimana gitu ya, Kak ya. Eh, kok kuliah di kesehatan mahal-mahal, apa emang kita jadi beneran gitu. Terus ternyata pas waktu lulus malah nggak sesuai jurusan sekalian. Wah, ini malah tambah mereka panas lagi, Kak. Terus mereka itu kayak bilang, eh gimana ya, tuh kan benar, kayak apa yang mereka pikirkan itu ternyata benar. Tapi tanpa mereka sadari, itu sebenarnya saya sedang berproses. Diam itu bukan berarti saya tidak memberontak gitu, tidak membela diri saya. Saya diam dalam berproses, nanti biarlah hasil saya yang berbunyi nyaring gitu. Berarti Kak Tia sendiri sudah pernah mengalami masa-masa itu ya Kak ya. Iya. Kemudian mungkin dari Kak Tiasnya sendiri menanggapinya seperti apa Kak? Kalau saya orangnya bodoh amat sih, Kak ya. Jadi nggak Keren saya banget. pikirkan, nggak saya masukkan hati, cuma saya saring aja. Oh iya, ini katanya benar. Berarti setiap omongan mereka yang bikin hati saya sakit itu malah tak buat motivasi, Kak. Malah saya buat motivasi. Oh iya, oke, nanti akan saya lonjakkan lagi satu langkah lagi lebih baik itu. Keren banget Kak Tias. Kan biasanya ada ya Kak ya, kebanyakan orang untuk itu justru malah bikin ngedown, bikin mentalnya jatuh dan sebagainya. Kan biasanya jadi terpengaruh gitu ya Kak ya. Tapi justru Kak Tias di sini diubah menjadi sebuah motivasi seperti itu. Keren banget Kak Tias. Iya. Kalau selama menjalani pekerjaan kemarin, kira-kira pengalaman yang paling berkesan buat Kak Tias apa Kak? Pengalaman yang paling berkesan itu pas waktu kerja di apotik sama di swalayan. Jadi saya kerja di apotik itu selama 5 bulan, terus kerja di swalayan itu selama 1 tahun. Di apotik itu saya belajar banyak tentang obat-obat kayak gitu. Terus jadi tahu resepnya kayak gimana, apa aja yang keluh kalau ada keluhan seperti ini obatnya apa gitu. Jadi ya termasuk apa ya, keberuntungan buat kita juga jadi nambah ilmu. Terus kalau pas di swalayan itu saya lebih apa ya, ke fisiknya. Jadi tahan banting juga kayak gitu. Berarti lebih ngerasa di
dilatih secara mental tahan bantingnya juga itu lewat yang di pekerjaan yang di swalayan ini ya Kak ya. Iya, Berarti tetap ada ilmu yang bisa diambil ya Kak ya dari meskipun pekerjaan di luar jurusan tetap ada yang bisa diambil seperti itu. iya. Mungkin dari Kak Tias ada nggak kira-kira nilai atau pelajaran dari kuliah yang ternyata ketika Kak Tias bekerja kemarin meskipun beda dengan jurusan Kak Tias tapi oh ini ternyata nyambung ini bisa dipakai ini waktu kuliah kemarin seperti itu. Yang istilahnya relate seperti itu Kak. Iya, ada Kak. Terutama pelajaran kimia. Kimia terus sama apa namanya? Teknologi apa? Komputer itu. Itu Oh, ada di semester awalan. Itu malah ternyata berguna juga pas waktu kerja. Padahal kita pas kuliahnya itu, ah ini buat apa gitu. Ternyata masih bisa iya. pakai juga. Mungkin pas lagi menjalaninya, kita pas lagi kuliahnya, kita ada kepikiran ini mau dipakai untuk apa seperti itu ya Kak ya. Ternyata Iya. kepakainya justru setelah kuliah, kita nggak pernah tahu seperti itu. Eh, dari posisi Kak Tia sekarang ini, kira-kira ada nggak atau mungkin tips dari Kak Tias bagaimana biar Kak Tias itu semangat terus untuk menjaga semangat biar tetap produktif, biar tetap positif meskipun berada di jalur yang istilahnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kak Tias seperti itu. Gimana cara Kak Tias untuk menjaga semangatnya? Kalau saya itu yang pertama harus ada motivasi awal. Buat motivasi awal sebelum memulai. Jadi kalau misal di tengah-tengah itu kita lagi down lagi, nggak semangat lagi, kita harus ingat motivasi awal kita. Oh ya, aku memulai ini buat ini. Jadi kayak harus semangat lagi. Terus harus afirmasi positif terus. Tuh. Sama satu lagi, disiplin. Orang yang jalan dalam berproses itu kan perlu motivasi sama disiplin. Kalau motivasi itu ibaratnya kayak kelinci, kelinci sama kura-kura itu Kak ya. Jadi tambah motivasi terus kita semangat, jalannya cepat gitu. Tapi ternyata setelah udah nggak dimotivasi, kita lemah lagi. Beda lagi kalau sama disiplin. Walaupun kita dikit-dikit jalaninnya sehari satu langkah. Tapi lama-lama pasti sampai tujuan itu yang pasti. Berarti tetap kita harus setting goals gitu ya Kak ya. Harus tetap ingat satu motivasi ini gitu. Biar harus kekejar terus seperti itu ya Kak ya. Iya, Tapi pernah iya. nggak kira-kira Kak Tias ini ketika selama melakukan pekerjaan kemarin-kemarin itu dan mungkin sampai sekarang mungkin ada salah satu momen di mana itu merupakan momen titik balik buat Kak Tias yang Kak Tias ngerasa oh aku harus ini kembali ngejar impianku itu harus gitu. Itu kira-kira ada nggak momen seperti itu Kak? Ada Kak, iya benar. Itu ada. Itu pas saya udah terlalu nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang yang bukan sesuai jurusan, itu kayak mau ngelanjutin lagi. Aduh, gimana ya udah males. Terus ya udahlah kayak gini aja, ini udah cukup. Terus kayak tujuan saya juga udah tercapai, maksudnya ada tujuan tertentu lah Kak ya. Bukan tujuan yang besar yang sesuai jurusan itu. Ada tujuan lainnya. Terus ya udahlah kayak gini aja, tapi ternyata ada suatu keadaan itu, loh kok ternyata yang saya buat tujuan itu kok eh, berbalik arah. Maksudnya udah nggak searah lagi sama saya. Oh, jadi saya kayaknya harus memanfaatkan ilmu yang dulu harus lagi dari awal. Toh juga saya kuliah juga yang keluarga, mas ayah, ibu gitu biar nggak mereka biar nggak sia-sia gitu. Jadi saya harus kembali lagi ke tujuan awal saya. Baik. Mungkin kalau setelah atau mungkin pada saat berada di momen seperti itu, dari Kak Tia sendiri apa sih Kak biasanya langkah pertama yang Kakak ambil pada waktu itu atau mungkin apabila sekarang masih berlanjut ya Kak mungkin
untuk mulai mendekatkan diri ke tujuan sebagai ATLM itu langkah pertamanya yang Kakak Tias ambil ini apa? Pertama itu saya evaluasi dulu, Kak. Jadi sebelumnya setelah lulus saya ngumpulin lamaran ke rumah sakit, terus ke puskesmas, ke lab kayak gitu. Banyak banget dan itu nggak ada yang kepanggil sama sekali. Terus saya ingat-ingat lagi, kenapa ya saya kok nggak bisa dapat panggilan? Apa ya yang salah atau mungkin cara penulisan saya atau yang saya masukkan ini kurang apa gitu. Nah, terus itu saya evaluasi. Oh iya, mungkin saya kurang apa ya, kurang ada pelatihan atau mungkin bukti bukti yang buat verifnya itu. Terus sama saya mungkin juga kurang pengalaman juga kalah sama yang udah berpengalaman 1 tahun lebih kayak gitu Kak. Terus saya mulai lagi lah dari awal susun rencananya. Oh ya kalau kayak gitu berarti saya harus ikut pelatihan-pelatihan. Terus nanti saya dapat sertifikatnya buat tambahan di surat lamarannya buat lampiran kayak gitu. Terus saya dapat apa namanya dapat itu pelatihan ke pelatihan itu juga saya ngumpulin dananya itu dari pekerjaan yang tidak sesuai jurusan itu, Kak. Jadi diam-diam saya berproses itu karena ya itu buat buat startnya nanti itu. Terus udah dapat sebelumnya malah saya sebelum saya kirim lamaran itu malah udah dapat panggilan dari lamaran yang sebelumnya itu. Jadi terus saja dievaluasi. Berarti permisi ya Kak, berarti selama Kak Tias kemarin sambil bekerja dan segala macam itu, berarti Kak Tias juga diam-diam ini ternyata tetap selalu berusaha ya, kayak ikut pelatihan, kemudian ikut acara-acara yang bisa di situ mengembangkan kemampuannya Kak Tias lagi, mengasah lagi seperti itu. Dan itu justru didapat dari hasil yang bekerja yang tidak sesuai jurusan ini tadi ya Kak ya. Iya, jadi saya juga takut juga. Ini kan nanti kalau saya kembali lagi ke tujuan awal saya, terus saya udah hilang semua materinya, kayak gimana. Nah, kebetulan dosen saya itu ada menjual buku-bukunya yang udah nggak terlalu kepake, itu saya beli, Kak. Walaupun saya, ini ngapain ya saya beli? Maksudnya saya nggak bekerja di sini, terus saya juga udah nggak kuliah. Ini kenapa saya beli? Tapi pokoknya beli aja lah. Terus ya saya buka lah dikit-dikit gitu, Kak, biar nggak lupa. Ya, itu ada. Karena Kak Tias ada tujuan awal itu tadi Kak. Iya, Bisa berpegang teguh sama tujuan yang itu tadi. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di kolom chat, boleh saya bacakan? boleh. Ya, baik, yang pertamanya ada yang bertanya dari atas nama Karis di sini. Mungkin bisa dijelasin dong Kak Tia suka duka kuliah TLM itu seperti apa dan apa aja gitu, suka dukanya. Baik, terima kasih. Suka dukanya, ini banyak capeknya ini Kak ya. Soalnya saya aktif dalam berorganisasi. Jadi saya nggak mau kuliah itu cuma kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu. Walaupun rumah saya itu jauh, kurang lebih 45 menitan lah. Saya itu PP dan saya nggak kos, saya tetap ikut organisasi. Dan organisasi yang saya ikuti itu nggak cuma satu dua, tapi ada 6. Nama organisasi Kak Tias. Waduh, keren sekali ini Kak Tias. Apa nggak capek ini selama kuliah kemarin Kak? Ya lumayan sih Kak, cuma ya dibuat seneng aja gitu, buat pengalaman. Iya, betul juga Kak. Kalau dari sisi sukanya kira-kira apa Kak Tias pada saat itu yang ketika kuliah? Sukanya ya ada plusnya ini. Plusnya itu kalau kita ikut banyak organisasi, terus jadi kayak kita lebih kepandang ya sama atasan gitu ya Kak ya. Terus Oh iya iya Kak. ya terus kita jadi kadang kalau ada beasiswa kayak gitu selalu dikasih tahu duluan. Ini ada beasiswa kamu mau ngajuin nggak? Kayak gitu. Terus kadang
ini dapat beasiswa langsung ditujukan ke kamu gitu karena beberapa prestasi kayak gitu dalam organisasi. Berarti justru sukanya ini adalah benefit-benefit dari organisasi-organisasi itu sendiri ya kak ya. Iya, Kalau dukanya yang paling terasa mungkin kira-kira selama kuliah di TLM kemarin apa kak? kalau dukanya itu Kak, karena apa ya, awalnya itu ya darah itu pusing Kak, kayak mau muntah kayak gitu. Terus lama-lama, aduh ini gimana ya, aku udah ngambil jurusan ini, berarti aku harus bisa ngelatih diriku sendiri ini. Nggak boleh kayak gini terus, kayak gitu. Jadi mentalnya ini Kak yang harus ditata. Selama perkuliahan itu kak kemarin. Tapi keren banget kak, berarti sekarang sudah melewati masa-masa tersebut. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi kak dari Sulistyawati. Hal utama apa kak di awal yang harus dihadapi ketika di perjalanan selama pencarian job? Seperti itu. Silakan kak Tias. Maaf, bagaimana Kak? Bisa diulang? Hal utama apa di awal yang harus dihadapi ketika di perjalanan selama pencarian job? Seperti itu. Oh ya, yang harus dihadapi itu awalnya kita harus tahu apa namanya, kemampuan kita dulu. Kemampuannya itu kita berada di bidang apa, ya kita sesuai bidangnya aja kita ngelamarnya. Jangan asal-asalan kayak gitu loh, Kak. Kalau asal-asalan kita nanti awalnya bilangnya iya, iya bisa, bisa Pak kalau pas interview. Tapi ternyata kalau pas kerja nggak bisa kayak gitu kan, ya gimana lagi ya, malu sendiri kita nanti. Jadi eh, banyakin aja kemampuan diri itu, memperbaiki kemampuan diri. Baik, terima kasih Kak Tias atas jawabannya. Nah, jadi intinya yang utama yang harus dihadapi yaitu mempersiapkan diri dulu. Kira-kira apa Iya. aja sih kemampuan yang kita punya seperti itu. Jadi ketika nanti di pekerjaan kita nggak melenceng jauh dari apa yang sebenarnya kita bisa dan apa yang sebenarnya kita nggak bisa atau mungkin belum bisa seperti itu. Semoga pertanyaan Hmm. Kak Tias bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Tapi Sekarang bisa juga kita belajar Kak dari awal gitu. Eh, jadi kan nggak semua kita kuasai juga kan Kak ya. Kita belajar iya. dari awal, kita upgrade diri terus di tempat yang baru kayak gitu. Jadi di tempat yang lama kita bisa ini, di tempat yang baru belum tentu kita juga bisa itu. Jadi harus upgrade gitu. Tetap merendah diri aja. Baik-baik, setuju banget Kak Tias. Jadi intinya kita harus tetap berprogres, harus tetap di-upgrade kemampuan diri kita masing-masing. Seperti itu. Ya, selanjutnya nih Kak Tias, saya mau tanya Kak, mungkin Kak Tias pernah nggak sih merasa gagal atau mungkin istilahnya merasa minder dengan teman-teman yang lain yang ketika mereka lulus langsung dapat pekerjaannya itu sesuai dengan jurusan masing-masing seperti itu. Pernah nggak Kak Tias? Pernah Kak ya, saya pernah minder juga sih. Kok teman saya bisa ya kerja sesuai jurusan, terus kok saya kayak gini, nggak bisa seperti mereka. Terus saya ingat-ingat, oh iya, kan kapal saya itu saya rakit sendiri, bukan disiapkan sama orang tua. Beda mungkin mereka kapalnya yang udah disiapkan sama orang tua, jadi lebih mulus aja jalannya ya. Tapi nggak tahu juga sih kita nggak bisa langsung menilai juga mereka usahanya seperti apa. Jadi kita usahanya itu lebih full, lebih banyak karena kapalnya kita rakit sendiri. Cara Kak Tias dari itu tadi gimana Kak? Misalnya dari rasa minder itu tadi, cara Kak Tias mengatasinya gimana Kak? Saya orangnya bodoh amat Kak ya. Jadi ya udah ini pokoknya diri saya, proses saya beda lagi sama mereka gitu. Saya punya proses sendiri.
Baik, berarti memang sebenarnya salah satu kelebihan ini yang dimiliki oleh Kak Tias ini karena memang nggak banyak orang Kak yang bisa bersikap bodoh amat seperti itu. Tapi karena memang salah satu sifat dari Kak Tias adalah bodoh amat, jadi justru di situ menjadi poin utamanya ya Kak ya. Jadi Iya, ketika ada hal-hal seperti itu, Kak Tias bisa tetap maju, Kak Tias bisa tetap move on, fokus ke tujuannya Kak Tias sendiri seperti itu. Dari situ iya. eh, Kak Tia sendiri gimana sih Kak caranya berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tuh sebenarnya nggak harus semuanya tuh mulus gitu jalurnya. Cara Kak Tias untuk berdamai dengan itu seperti apa Kak? Ya, tetap sabar aja sih. Kadang kalau udah down kayak gitu, minta tolong ke orang tua atau gimana curhat kayak gitu. Ini gimana ya, Bu ya? Ini gimana ya, Pak? Harusnya. Terus bilang eh kita masalahnya apa kayak gitu. Terus dikasih solusi. Ya, kadang nggak solusi juga, cuma dikasih nasihat gitu. Udah sabar aja. Kan sebelum berada di tangga atas itu kita juga harus menginjak tangga yang bawah dulu gitu. Betul, setuju banget Kak. Jadi intinya ya itu tadi semua ada prosesnya masing-masing. Seperti itu. Kak Tias nih Kak, kalau misalnya Kak Tias bisa kembali, bisa kembali ke masa lalu, Kak Tias bisa ngobrol dengan versi kakak yang baru lulus, kira-kira apa yang pengen Kak Tias sampaikan? Yang ingin saya sampaikan itu kita harus lebih menghargai waktu. Karena bagaimana waktu itu kita bisa bernilai, itu jelas apa yang ditunggu. Kita punya tujuan, punya pondasi, punya tujuan, punya motivasi awal. Jadi kayak nggak usah nyalain keadaan. Aku kayak gini, udah nggak kayak gitu lagi. Jadi apa bisa aku kayak gini? Pasti nggak bisa. Terus aku udah di sini, eh, kenapa aku udah di sini? Karena keadaannya gini, gini gitu. Ya itu nggak bisa dibuat alasan itu hanya untuk orang gagal aja. Jadi jangan terlalu banyak menimbang-nimbang. Kadang kita bingung, oh ya gimana ya? Jadi nggak ya aku mau ke sana? Jadi nggak ya? Terus gimana ya? Kapan ya? Karena kalau banyak menimbang-nimbang itu kita udah ngabisin waktu gitu Kak. Padahal masa depan itu kan terus berjalan. Jadi ya singkirkan aja jauh-jauh kata nanti. Kita fokus pada aksi kita. Iya, baik, terima kasih Kak Tias. Jadi itu tadi mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman di sini. Jangan nanti-nanti seperti itu, supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Karena kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi seperti itu ya Kak ya. Jadi aksinya Iya, lebih baik harus segera dimulai. Pengennya apa? Ya ayo dicoba seperti itu. Nah, ini kan Kak Tias kan sudah mengalami sendiri, sudah berpengalaman kerja yang tidak sesuai dengan jurusan Kak Tias. Nah, menurut Kak Tias sendiri lebih penting mana sih Kak? Kerja yang sesuai jurusan, mengikuti alur mimpinya eh, masing-masing atau kerja dulu sesuai dengan kebutuhan hidup yang dibutuhkan pada saat itu. yang pertama itu kerja yang penting bisa membiayai hidup gitu Kak. Jadi nggak udah bodo amat lah, nggak sesuai jurusan yang penting bisa hidup kayak gitu. Kalau sesuai jurusan itu ya tergantung usaha kita aja. Kalau kita usahanya lebih keras, ya pasti bisa apa yang kita ingin capai kayak gitu. Kalau nggak ada niat dari awalnya, nggak ada ni- niat yang kuat, pasti nggak bisa. Harus terus afirmasi positif. Baik, berarti asalkan niat awalnya itu masih ada, berarti nggak masalah dulu kita kerja apa aja sambil kita berjalan untuk Iya, meraih mimpi kita itu tadi ya kak ya. iya, Baik, berarti nggak ada salahnya teman-teman mau kerja di mana, mau kerja di manapun, mau itu selaras atau tidak dengan jurusan kita, asalkan mimpinya masih ada, niatnya masih ada kesempatan untuk kita bisa meraih mimpi kita itu tadi.
Ini ada satu pertanyaan Kak Tias dari teman di kolom chat, saya bantu bacakan. Apakah akreditasi prodi dan universitas berpengaruh Kak dalam mencari kerja? Terus gimana jika akreditasi kampus masih belum tinggi? Itu mungkin Kak Tias ada jawaban, silakan disampaikan. Kalau menurut saya tidak sih Kak. Kalau buat saya sendiri. Pas awal masuk, saya juga berpikirnya seperti itu. Oh ya, akreditasinya kok masih kurang bagus ya. Bisa nggak ya nanti aku bersaing sama yang lain yang lebih bagus di universitasnya kayak gitu. Tapi ternyata pas waktu kerja itu ternyata nggak berpengaruh. Pokoknya kamu punya kompetensi yang lebih bagus dari mereka, terus dapat nilai-nilainya juga bagus, keterampilannya juga bagus, ya kamu pasti bisa lebih baik dari mereka kayak gitu. Itu bonus aja sih Kak sebenarnya menurut aku, akreditasi. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Tia. Semoga bisa menjawab Iya. pertanyaan dari teman kita di kolom chat. Seperti itu. Jadi intinya fokusnya ke diri masing-masing dulu seperti itu. Nanti urusan akreditasi biarlah menjadi bonusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, saya lanjut ya Kak Tias di sini. Mungkin Kak Tias ada pesan atau mungkin motivasi buat teman-teman yang sekarang ini sedang berada di posisi yang sama dengan Kak Tias pada waktu itu, yang istilahnya masih nyasar dari jurusan yang mereka punya, tetapi kerjanya di tempat yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Kira-kira ada pesan atau motivasi apa dari Kak Tias? Yang pertama, kita itu harus menyusun dari awal. Pertama, mimpikan, pikirkan, ucapkan, terus lakukan, setelah itu konsisten. Karena kalau mimpi yang dipikirkan itu akan menjadi sebuah rencana. Terus kalau rencana itu diucapkan, itu akan menjadi sebuah komitmen. Dan komitmen itu kalau dilakukan, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan kalau sudah konsisten, konsisten itu bukan berarti tidak pernah gagal ya Kak ya. Akan tapi gimana kita itu bisa bangkit kembali, ngakuin kesalahan dan belajar dari pengalaman untuk tetap konsisten untuk tetap konsisten itu menjalani menuju prosesnya kesuksesan itu. Jadi kita itu sebenarnya tiap orang itu punya kuota gagalnya masing-masing ya Kak ya. Jadi habisin aja kuota gagalnya mulai dari sekarang gagal terus gagal lagi gagal lagi. Kalau nggak mau gagal ya kapan mau suksesnya kayak gitu. Kalau gagalnya udah habis berarti udah kita waktunya sukses. Gitu. Keren banget Kak kata-katanya. Saya sampai ikut seneng banget dengernya. Jadi itu tadi teman-teman dari Kak Tias. Pikirkan dulu mimpinya, ucapkan, setelah itu lakukan dengan konsisten itu tadi. Kalau misalnya takut gagal, nanti numpuk di belakang ya Kak ya malahan kuota gagalnya. Jadi Iya, jangan jangan sampai takut buat gagal. Kalau misalnya gagal sekarang, kita bisa coba lagi. Biar nanti di akhir sisanya tinggal suksesnya aja. Amin. Itu teman-teman. Nah, untuk Kak Tias sendiri nih, eh, apakah sekarang Kak Tias ini sudah merasa safely arrive, jadi sampai di tujuannya Kak Tias, atau mungkin Kak Tias sebenarnya masih ada target besar gitu setelah ini? sebenarnya masih ada sih Kak ya. Karena hidup itu jangan cuma satu tujuan. Kalau tujuan itu udah tercapai ya udah kayak gitu aja. Terus nanti jadi nggak seru gitu, gitu hidup itu. Punya banyak tujuan juga sih. Setelah ini juga ada tujuan yang mau dicapai juga, masih berproses. Berarti sejauh ini sampai saat ini Kak Tias masih terus bermimpi ya Kak ya, masih ada target-target lainnya. Iya, Kak. Itu teman-teman. Jadi meskipun kita sudah sampai di tujuan A, jangan stop di situ. Kita harus punya mimpi-mimpi selanjutnya biar nanti bisa sampai di target yang B, target yang C dan seterusnya. Seperti itu. Terakhir untuk Kak Tias pada sore hari ini, kalau misalnya kakak boleh menyimpulkan
perjalanan Kak Tia selama ini dalam satu kalimat reflektif, kira-kira apa Kak? Aduh, saya kurang pandai ya kak ya buat kata-kata kayak gitu. Jadi eh, sebelumnya itu kita harus itu tadi kak memimpikan, memikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Itu sebenarnya itu dari apa Kak, guru ngaji saya ya. Itu bilang kalau kamu nggak bayangin dulu kak, kalau kamu nggak bayangin nanti kamu akan jadi apa ya, kamu nanti nggak akan jadi apa-apa. Kamu harus bayangin dulu kamu besok mau jadi apa kayak gitu. Itu pasti akan beneran terjadi dan itu terjadi juga sama saya. Kayak yang tadi, saya itu apa namanya? Pengen kok seneng di dunia mengajar kayak gitu ya. Saya jadi guru juga di SMP gitu. Loh, kok ternyata saya baru sadar, oh iya saya dulu pernah mikirkan kayak gini ya. Pernah ngucapin kayak gitu. Terus juga saya dulu pernah ngomong, pernah apa ya? Mikirin kok saya pengen di desa saya ini ada organisasi ini karena nggak ada nggak ada organisasi ini selama ini. Kok saya pengen ternyata di 2 tahun selanjutnya itu ternyata bisa berdiri dan di situ saya menjadi ketua pertamanya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Tias. Kalau saya bisa rangkum dari kata-katanya Kak Tias ini tadi, sebenarnya poinnya adalah dipikirkan, ucapkan, lakukan. Itu tadi ya Kak ya. Iya, Karena dari 3 poin itu, kita jadi nggak takut untuk gagal, kita jadi berani untuk mulai, kita jadi punya tujuan, seperti itu. Mungkin itu juga bisa jadi pegangan buat teman-teman yang hadir di sini. Dari kata-katanya Kak Tias itu tadi. Kak Tias, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh dijawab? Saya bantu baik. bacakan ya Kak. Dari Kak Farhan di sini, prefer mana Kak antara kerja sesuai jurusan tapi jauh dari keluarga atau kerja tidak sesuai jurusan tapi dekat dengan keluarga? Mungkin bisa dijawab Kak Tias. Ini sesuai banget sama saya Kak ya. Pas banget berarti Kak ya ini. Karena ya kebetulan saya itu di rumah itu cuma berdua aja sama ibu saya. Jadi saya juga pikir-pikir keras ini Kak. Eh Gimana ya? Saya ambil nggak ya ini kerjaannya? Tapi ini kesempatan buat saya. Yang saya cari dulu itu juga ini, yang saya doakan itu juga ini. Saya pengen bekerja yang sesuai jurusan. Ternyata kalau udah sesuai jurusan, nggak saya ambil, nanti nanti saya dimarahin nggak ya sama Tuhan? Saya dulu mintanya seperti ini, tapi kok nggak saya ambil kayak gitu. Tapi jauh dari keluarga. Ya emang kayak gitu. Terus yang tidak sesuai jurusan itu dekat sama keluarga, nggak jauh juga sama rumah. Tapi yang buat pertimbangan saya, aduh nanti mereka kecewa nggak ya sama kerjaan saya yang sekarang ini? Karena mereka nguliahin saya di kesehatan juga mereka bekerja keras kayak gitu. Jadi kita itu kalau mau sukses itu pasti ada yang dikorbankan kayak gitu Kak. Harus berani berkorban kayak gitu Kak. Pasti nanti adalah kesempatan di mana di suatu waktu lah nggak tahu kapan itu pasti bisa juga yang sesuai jurusan yang dekat sama keluarga. Yakin aja kak ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semua pasti perlu pertimbangan gitu ya Kak Tias ya. Dan yang dipertimbangkan itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi jadi pertimbangan juga tentang orang orang sekitar seperti itu. Itu bisa menjawab pertanyaan dari Kak Farhan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Sulistiawati. Pengalaman paling berkesan apa yang sudah didapatkan selama ini Kak sejauh ini? Yang paling berkesan. Pengalaman saya merantau ini kak ya. Mungkin karena sebelumnya saya nggak pernah jauh dari orang tua. Terus kuliah pun juga saya PP nggak ngekos.
Jadi ini pertama kalinya kayak saya itu merantau jauh dari orang tua, meninggalkan orang tua. Tapi yang saya takutkan itu masih tetap sama dari yang dulu. Kalau saya jauh dari orang tua, pasti nggak ada waktu lagi ini buat mereka, buat keluarga, kayak gitu. Itu yang buat beban pikiran sampai sekarang ya. Jadi sampai saat ini yang paling berkesan dan yang masih ada di pikiran berarti tentang yang saat ini dijalani itu ya kak ya. Justru yang Iya, lagi dijalani. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Tia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Karena sudah menunjukkan pukul 4.15, saya rasa ini sudah menjadi akhir bagi acara kita pada sore hari ini, yaitu Kata Refleksi Sejenak episode 4 bersama dengan Kak Tias. Kalau saya bisa merangkum semua pembicaraan kita pada sore hari ini, intinya adalah selalu pegang mimpi kita masing-masing, tidak menuntut apapun, istilahnya tidak menuntut pekerjaan apapun yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani, asalkan kita masih memegang teguh mimpi kita, maka suatu saat pasti masih ada kesempatan bagi kita untuk meraih mimpi tersebut. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk kita sesi foto sebentar. Saya hitung dari sini. Satu, dua, tiga. Ulangi lagi boleh. Satu, dua. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa bahwa kita ada giveaway, jadi mumpung masih berlanjut, mungkin teman-teman bisa ambil fotonya, ambil dokumentasinya untuk di-upload di Instagram Story. Jangan lupa mention Instagram kita @brainhackers_edu, kalian di-follow juga. Dan jangan lupa tunjukin refleksi atau insight yang didapat oleh teman-teman pada sore hari ini sekreatif mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tias yang sudah hadir dan menjadi narasumber. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih.